Sai Lao membawa Qin Yichen untuk menginjak tanah yang terus-menerus berkelap-kelip dengan guntur dan api. Apakah itu cahaya yang menggelegar cukup menarik menurut pendapat Qin Yichen? Tempat ini berbeda dari banyak bidang bintang. Apakah itu di bidang bintang yang Dewa Perang Ares serahkan ke kuil Dewa Cahaya? Atau bidang bintang Athena? Atau bidang bintang tempat Ares, Dewa Perang, dikepung oleh kultus pembunuh dewa terakhir? Waktu. Meskipun mereka sedikit berbeda, mereka pada dasarnya sama dengan dunia biasa. Seperti ini. Bahkan batu itu memiliki bidang bintang yang agak berbeda, yang pertama kali dilihat Qin Yichen. Sai Lao bergegas kembali. Tuan Cahaya, bidang bintang ini juga unik. Di antara lebih dari 30 bidang bintang yang telah saya tempuh melalui khotbah, saya dapat melihat bidang bintang dengan aturan dunia yang sama sekali berbeda seperti bidang bintang ini. Mengatakan itu, Sai Lao sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba berjongkok, mengambil batu dari tanah, dan memegangnya di tangannya. Lord of Light, lihat. Petir di batu ini seperti makhluk hidup. Itu benar dan misterius. Jika Lord of Light tidak memberi saya kehidupan, saya akan menjadi seperti katak di dasar sumur, dan saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat dunia yang begitu indah. Qin Yichen mengambil batu biru, dan kesadarannya menembus ke dalam batu. Segera, kekuatan agung guntur dan kilat menyapu tubuhnya. Perasaan mati rasa ini membuat tubuh Qin Yichen sedikit gemetar. Ini. Melihat lebih dekat, di antara batu-batu itu, sebenarnya ada jalan kekuatan yang ramping. Jalan halilintar. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian melihat ke tanah. Begitu banyak batu memiliki jalan guntur dan kilat. Bahkan jika mereka menumpuk, mereka dapat menumpuk kekuatan besar dari jalan guntur dan kilat. Terlebih lagi, selain Lei Cheng, ada banyak kota di dunia ini, dan ada banyak batu seperti itu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan melemparkan batu itu kembali ke Sai Lao. Pertama, temukan asal-usul batu jenis ini di bidang bintang ini. Benda ini telah sangat meningkatkan bakat kultivasi. Sai Lao, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Jika kamu memiliki persyaratan, sebutkan saja. Sai Lao sedikit bingung, melihat batu di tangannya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata. Pekerjaan hebat yang dibicarakan Lord Light adalah batu ini. Qin Yichen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan dengan ringan menepuk dahi Sai Lao, menanamkan sebagian pengetahuan tentang Dao. Ini adalah perintahnya. Ayo bicara sambil berjalan. Aku juga ingin melihat sejarah yang tercatat di Lei Cheng ini. Qin Yichen sangat jelas bahwa aturan kekuatan apapun akan memengaruhi orang-orang di bawah yurisdiksinya. Ini adalah budaya, dari perang yang mereka alami, atau bencana alam dan buatan manusia. Selama Anda menemukan sejarah dan budaya mereka, Anda dapat menemukan alasan mengapa mereka begitu menentang dan menantikan Tuhan di dalam hati mereka. Temukan alasan ini, bawa bidang bintang ini ke dalam saku Anda, dan hasilkan kekayaan dalam diam. Sambil mencerna dan menyerap pengetahuan yang diajarkan oleh Qin Yichen, Sai Lao pergi keluar beberapa ruangan parsial dan mengeluarkan sebagian gulungan kulit domba di dalamnya. Tuan Cahaya, apakah menurut Anda ini yang Anda inginkan? Pikiran Qin Yichen bergerak, dan dia membuka gulungan kulit domba, dan apa yang muncul di matanya adalah binatang berbentuk aneh, dan di sampingnya, sederet karakter kecil. Binatang guntur, telan langit. Pada tahun 19.230 tahun kalender, dia memasuki Lei Cheng. Dan penguasa kota mengaktifkan formasi pembunuh Lei Cheng untuk menelan binatang guntur dan menghancurkan mereka. Sebaris kata sederhana, hal-hal yang direkam membuat hati Qin Yichen berdesir. Di antara garis, apa yang dilihat Qin Yichen adalah seluruh Lei Cheng, di bawah ancaman Thunder Beast yang menelan langit. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya dan akhirnya menang. Pertempuran di awal pasti sangat sulit dan sulit, jika tidak, itu tidak akan tercatat di perkamen ini. Jangan ragu untuk membuka halaman berikutnya. Binatang guntur, La Guru. Pada tahun 20.313 tahun kalender, saya secara paksa memasuki Lei Cheng, dan berpatroli di depan gerbang kota selama 10 bulan, tidak diizinkan masuk, dan akhirnya mundur. Pada tahun 20.328 tahun kalender, saya memasuki kota Guntur lagi dan mendobrak gerbang kota. Pemilik kota bergabung dengan para elit dari 4 kota untuk memblokir dan menghancurkan binatang petir seperti pohon pinus. Qin Yichen melirik potret Thunder Beast Rusong, lalu berbalik dan melirik potret Thunder Beast Swallowing the Sky, dan segera mengerti. Thunder Beast yang menelan langit memiliki mulut yang besar, dan Thunder Beast ditutupi dengan bulu seperti pinus longgar, tampak seperti singa cow. Menutup gulungan kulit domba, Qin Yichen secara sadar selesai membaca semua gulungan kelopak mata di ruang samping ini dalam sekejap, dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Hingga sebuah pesan muncul di benaknya. Pada tahun 19.233 tahun kalender, Lei Cheng berpindah tangan. Pada 10.301, para pencuri diusir. Lei Cheng berpindah tangan. Penemuan ini membuat mata Qin Yichen berbinar. Mungkin itu sebabnya orang-orang ini berperilaku berlawanan dengan pikiran batin mereka.
Mengatur semuanya menjadi satu baris. Setelah melihatnya sekilas, Qin Yichen mengangguk. Sai Lao, aku tahu kenapa. Tapi sekarang aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan ini. Aku ingin kamu membantuku dan membawa seseorang kawan Guntur untuk menemukan Raja Binatang Petir saat ini. Melihat wajah penuh tekad Qin Yichen, Sai Lao ragu sejenak sebelum mengangguk. Ya. Dengan kepergian Sai Lao, Qin Yichen juga mengesampingkan pikirannya, dan berjalan di sepanjang jalan yang panjang dan ramping di Lei Cheng dengan santai. Dalam pandangan Qin Yichen, segala sesuatu di Lei Cheng sangat baru. Misalnya, yang mereka makan bukanlah makanan biasa, melainkan cairan lengket. Kelihatannya agak menjijikkan, tapi rasanya cukup menggoda. Qin Yichen hanya melihatnya sebentar, menyaksikan orang-orang biasa di Lei Cheng bangun dari tidur mereka, dan seluruh Lei Cheng secara bertahap hidup kembali. Sebelum dia bisa menghela nafas dengan emosi, seseorang tiba-tiba keluar dan menatap Qin Yichen. Apakah kamu percaya pada keberadaan penguasa cahaya? Apakah penguasa cahaya yang murah hati dan penyayang itu ada? Qin Yichen tertegun sejenak. Kedermawanan dan kebaikan? Baru kemarin aku berpikir untuk memanfaatkan kelemahan Athena dan menariknya ke dalam air. Bagaimana ini bisa disebut kemurahan hati dan kebaikan? Ini jelas tidak tahu malu. Selain itu, Lord of Light semuanya dibuat olehnya saat ini. Dan itu hanya kebetulan yang tidak disengaja bahwa dia memberi kekuatan imannya nama Lord of Light. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Penguasa cahaya tidak ada. Mendengar kata-kata Qin Yichen, pria berambut kuning kecil berambut kuning itu melingkarkan lengannya di bahu Qin Yichen, melirik ke sekeliling secara diam-diam, lalu berbisik. Lebih baik jika kamu tidak percaya padaku. Aku akan memberitahumu secara diam-diam bahwa Master of Light saat ini adalah bohong. Tidak ada orang seperti itu sama sekali. Ini. Qin Yichen sedikit terdiam. Meskipun dia penipu, dia masih hidup, kan? Apa artinya tidak ada aku sama sekali? Apakah Anda benar-benar berbicara dengan mayat? Qin Yichen terbatuk ringan. Apakah masalah ini masih bisa didiskusikan? Begitu rambut kuning kecil itu mendengar kata-kata Qin Yichen, dia menjadi cemas dan dengan cepat menarik Qin Yichen. Saudaraku, jangan ikuti jalan mereka. Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk bersikap baik kepada kita tanpa alasan. Setelah mengalahkan Lei Cheng, tidak ada orang yang menjara dan merampok sumber daya. Ada banyak dalam sejarah Lei Cheng kita, dan ada banyak. Apa yang orang-orang ini lakukan pada akhirnya? Apakah kamu lupa?